Main-main, saya Ilham Fahiludin dari SMA Negeri Simpang Kemaba, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, mahasiswa Top PPG Ploting 2 tahap tahun 2024, Universitas Islam Sumatera Utara, Siap. Assalamualaikum. Dan sebelum kita belajar, Pak akan mengabsensi kehadiran Ahmad Sukeri, Ahmad Zaki, Hadir, Pak. Anggara, Hadir, Pak. memeriksa kebersihan kelas. Pak percaya dan yakin setiap anak-anak dari rumah itu sudah mempersiapkan menanamkan niat kalian untuk belajar. Datang ke sekolah untuk belajar, mengejar cita-cita kalian, ingin membanggakan kedua orang tua kalian. Ya, nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Tujuan pembelajaran mereka. Guru selalu ingin ada tujuan mengajar di kelas. Tanpa ada tujuan berarti guru itu mengajar itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan apa yang diharapkan oleh guru. Tujuan pembelajaran pada hal ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sejarah. Yang kedua, siswa dapat mendefinisikan pengertian sejarah secara etimologi. Yang terakhir, siswa bisa memahami konsep sejarah manusia, ruang, dan waktu. 4 kelompok. Tapi Pak kasih apresiasi luar biasa untuk kelas 10 Pak. Kenapa Pak sampaikan demikian? Tanpa Pak suruh bagi kelompok, siswanya sudah membagi kelompok sesuai kelompok yang telah ditentukan. Selanjutnya ini akan Pak sampaikan ada beberapa materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ini materi pembelajaran akan Pak sampaikan secara singkat saja. Kalau kalian perhatikan, fokus kepada materi yang Pak sampaikan, yang Pak tampilkan di layar proyektor. Kalian ada buku paket, di situ ada materinya halaman 3. Oke dulu. Oke. Terus kalian punya media pembelajaran semua yaitu handphone kalian. Pak yakin handphone kalian punya paket atau kuota semua kan? Nah, kan kalian ketik konteks manusia, ruang, waktu dalam sejarah. Nah ini akan Pak paparkan sedikit. Perhatikan. Jelas nggak kelihatannya? Jelas ya? Oke. Materi ajar kita pada pagi hari, modul ajar kita yang pertama konsep manusia, ruang, dan waktu. Pak tampilkan video tentang apa sih sejarah. Kalau anak-anak menyimak video yang Pak tayangkan di depan dan dicatat. Kalau kira-kira kurang jelas nanti kita diskusikan bersama-sama. Kalau kalian kan sudah Pak bagi 4 kelompok lagi dan Pak kasih tugas masing-masing yang berbeda-beda. Ini Pak tayangkan video, mudah-mudahan dengan video ini kalian bisa memahami apa sih itu sejarah. Silakan perhatikan. Pada video pembelajaran kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dasar sejarah. Yang di dalamnya kita akan belajar mengenai pengertian sejarah, konsep manusia, ruang dan waktu, serta konsep diakronik dan sinkronik. Tugas untuk kalian
tugas ini akan kalian kerjakan diskusi per kelompok kalian masing-masing. Sudah ada. Kelompok 2 mana? 2. Kalian diskusikan per kelompok kalian. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Akan kalian berdiskusi per kelompok kalian masing-masing tentang tugas-tugas yang Pak sediakan. Ini kelompok 4. Berdiskusi untuk kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1. Untuk 3 tentang luar belakang. Kalau ada masalah diskusi berkelompok kalian masing-masing. Pak yakin materi sudah disampaikan tadi. Terus video sudah kalian tayangkan dalam kelompok sahabat. Di meja kalian ada handphone, ada buku paket, silakan kalian kelompok 1. Kalau ada permasalahan silakan. Pak mana kelompok 1 katakan kelompok 1. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2. Selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 3. Alhamdulillah. Kelompok 4. Sudah. Baik. Kalau kita sudah melaksanakan diskusi, sudah barang tentu hasil diskusi kita akan disampaikan dan dipresentasikan kepada teman-teman kita yang lain. Nah, untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, Pak mulai dari angka kelompok 1. Untuk kelompok 1, silakan maju ke depan, sampaikan hasil presentasi kalian. Silakan teman-teman yang menyimak, silakan bertanya kepada kelompok 1 apabila beberapa hal yang kurang paham, ya. Ya, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman kalian yang lain. Silakan untuk kelompok 1 akan maju. Yakin? Kalau di sini. Nah, untuk teman-temannya silakan perhatikan, simak apa yang telah mereka sampaikan, hasil pemateri tugas yang Pak kasih tadi, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Mutiara Sari dan rekan saya yang bernama Putri Sandra Aulia, Aurel Aulia,
yang berasal dari bahasa Yunani itu Historia sendiri memiliki arti informasi atau pencarian. Gimana? Hebat, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan pengertian sejarah secara etimologis. Pertanyaan kelompok 2. Jelaskan pengertian sejarah secara etimologi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa jelaskan pengertian sejarah secara etimologis. Secara etimologis sejarah berasal dari bahasa Arab dan yakni sajdatul yang berarti pohon. Gimana kelompok 2? Itulah hasil diskusi dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah sudah menguasai apa itu sejarah, apa itu pengertian sejarah. Oke, pengertian sejarah itu disampaikan oleh kelompok 1. Pengertian sejarah secara etimologi sudah ditanyakan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2 menanyakan apa sih sejarah itu menurut etimologi. Pengertian sejarah itu berasal dari bahasa Yunani. Terus pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah diharapkan siswa mampu memahami apa itu pengertian sejarah. Pengertian sejarah itu disampaikan oleh kelompok 1 dan teman-teman yang lain sudah bertanya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya untuk kelompok 2 silakan untuk maju. Silakan bertanya. Tidak apa-apa. Satu kelompok itu 2 pertanyaan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Satu kelompok 2 pertanyaan. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini. Silakan kelompok 2. Ini 2 kelompoknya adalah Devi, Zaki, Putri dan kawan-kawannya. Kelompok belum kawan-kawan yang lain kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan untuk berpuisi, melainkan untuk berpresentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Devi Sindriato dan rekan saya, Raden Budi Putri, Devi Febiana Sari, Cindy Aulia Syahputri. Baiklah, itulah rekan-rekan dari kelompok kami.
semangat dulu lah untuk kelompok 2. Yang ini di kelompok 1 apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara ruang, waktu, dan manusia dalam sebuah peristiwa sejarah? Pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, luar biasa bagus. Baik, terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan kelompok 3 masih diusahakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kelompok 3 pertanyaannya. Jawaban dari kelompok 3 akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Raden Muhammad Ridho. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh saya. Jelaskan konsep manusia, ruang dan waktu. Konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu adalah konsep yang menggambarkan keterkaitan antara manusia, tempat terjadinya peristiwa, dan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kelompok 3 apakah sudah paham atau ada kelompok lain yang ingin menyangkal jawaban dari kelompok lain? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap itu dua pelajaran dari tempat ini itu salah satu materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, yaitu tentang waktu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi menjadi pemahaman kita bersama. Semangat. Selanjutnya yaitu disampaikan oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 ini hadir, mana ada 5 orang. 2 orangnya sakit, 1 orang dalam mereka sehat. Nah, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Zereni Tria Saputri, rekan saya, Wiratno Nisa, Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya bernama akan dijawab oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dari kelompok 4. Hubungan antara waktu dan manusia adalah secara sangat penting karena waktu memberikan kerangkaian bagi pemaham peristiwa, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana dari kelompok 4? Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya lagi, silakan. Silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana letak
belajarnya dengan semangat, kreatif, diskusinya berjalan dengan lancar dan baik, sukses. Jadi bagi Pak, pembelajaran menugaskan kalian menjadi 4 kelompok luar biasa. Nah, untuk salah satunya Pak ingin bertanya dulu kepada siswa, salah satu siswa, bagaimana cara kalian memakna pelajaran pada pagi hari ini? Apakah cukup bagus atau gimana? Yuk, bagaimana salah satu siswa hasil belajar pada pagi hari ini? Tuh, salah satunya, salah satu. Setiap kelompok menyimpulkan, kelompok satu simpulkan kan? Ya. Untuk pembelajaran Sorry. metode pembelajaran yang telah Pak sampaikan tadi menjadikan kami itu lebih gampang memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu. Kelompok 2 kan? Kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Sejarah adalah simpulannya. Oke Pak, kesimpulan dari belajar hari ini yaitu pengertian sejarah yang berasal kami dari kelompok 1. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah pengertian sejarah yang berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Kelompok 2. Simpulan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kami kelompok 2 dalam ilmu sejarah manusia menempati posisi sebagai subjek dan objek. Hal ini karena manusia dengan seluruh gagasan dan pendapatnya. Terima kasih. Kelompok 3 kan? Simpulannya. Simpulan dari materi kelompok 3, silakan. Ya. Kamu tadi? Ya, ada baca simpulannya. Jadi menurut kelompok 3, kesimpulan dari kelompok 3, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah secara etnologis kronologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Ya Pak. Sekarang kelompok 4. Kesimpulan yang kelompok 4. Kesimpulan dari kelompok 4. Nah, kelompok 4. Menurut hasil diskusi kelompok 4, Ya, kami terdiri pembahasan hasil diskusi ini cukup menyenangkan karena mengkaji kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. terima kasih. Terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan diskusinya. Untuk selanjutnya yaitu terima kasih untuk menyampaikan hasil kesimpulannya, refleksi pada pagi hasil kita belajar pada pagi hari ini. Alhamdulillah dengan belajar berdiskusi kelompok kalian bisa semangat dan bisa kreatif dan aktif di dalam melaksanakan diskusi tadi dan akhirnya tanya jawab. Silakan untuk menyampaikan hasil refleksi tadi yang tadi. Silakan. Satu kelompok lain, kelompok aja. Bagaimana kegiatan pada sampaikan kelompok 3? Jadi menurut kelompok 3, menurut kelompok kami, kelompok 3 dengan metode belajar ini memungkinkan kami memahami pelajaran lebih mudah, Ya. lebih menyenangkan dan lebih efisien karena
pendapat anak-anak dengan kegiatan belajar pada pagi hari kita kan? Devi. Kami dari kelompok 2. Kami dapat menambah wawasan tentang ilmu sejarah dan dengan metode pembelajaran ini kami dapat lebih gampang memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Kelompok berapa? Kelompok 2.